Meski harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia antar klub dengan kekecewaan setelah disingkirkan Fluminense, Inter tetap tersenyum dari sisi finansial. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat itu menjadi sumber pendapatan besar bagi klub yang bermarkas di Viale della Liberazione. Menurut laporan, partisipasi Inter dalam ajang ini mengucurkan dana segar senilai 36,85 juta dolar AS, atau setara dengan lebih dari 31,5 juta euro ke dalam kas klub. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari biaya keikutsertaan, hasil pertandingan, serta bonus tambahan atas pencapaian hingga fase 16 besar. Ini menjadi salah satu catatan positif dalam musim yang penuh gejolak, dan turut menyokong catatan pendapatan tahunan yang diprediksi mencetak rekor dalam sejarah klub. Meskipun hasil di lapangan mengecewakan, terutama dengan konflik internal yang mencuat usai turnamen, dari sisi neraca keuangan, Inter tetap mencetak tujuan penting di luar lapangan. Tak hanya Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray kembali disebut dalam bursa transfer pemain Inter. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah Yann Sommer, kiper andalan Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Menurut laporan Sport Mediaset, klub asal Istanbul tersebut tengah memantau situasi Sommer yang baru saja tampil di Piala Dunia antar klub dengan performa di bawah standar biasanya. Inter sendiri ingin mempertahankan kiper asal Swiss tersebut hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026, saat usianya akan mendekati 38 tahun. Namun, kemungkinan penawaran konkret dari Galatasaray tetap terbuka. Sommer bergabung dengan Inter pada musim panas 2023, menggantikan Andre Onana. Sejak itu, ia berperan penting dalam kesuksesan tim, termasuk membantu Inter meraih Scudetto bintang kedua. Ia mencatatkan 19 clean sheet di Serie A musim 2023-2024, menjadikannya salah satu pilar lini pertahanan Nerazzurri. Situasi ini akan terus dipantau, terutama jika Galatasaray melakukan manuver serius. Meski usianya tak lagi muda, pengalaman dan konsistensi Sommer tetap jadi aset penting bagi Inter, terlebih di tengah musim transisi yang penuh gejolak. Setelah badai media yang dipicu oleh pernyataan keras Lautaro Martinez pasca kekalahan Inter dari Fluminense di Piala Dunia antar klub, pelatih Christian Cifu mengadakan pertemuan penting bersama staf teknis dan para pemain. Dalam rapat tersebut, grup pemain Italia, yakni Acerbi, Bastoni, Barella, Di Marco, dan Darmian memainkan peran aktif dan sentral. Menurut La Gazzetta dello Sport, para pemain senior ini ikut serta secara langsung dalam diskusi, menyampaikan pendapat demi kebaikan tim dan menjaga kestabilan ruang ganti. Tak ada kubu, tak ada pihak yang dipilih, yang ada hanyalah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan keseimbangan ruang ganti, tulis media tersebut. Cifu disebut sangat mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran para pemain Italia, sementara sebaliknya, para pemain juga menyambut baik sikap tegas pelatih asal Rumania tersebut. Pengalaman Cifu sebagai mantan pemain top yang pernah merasakan dinamika rumit ruang ganti disebut sangat membantunya menangani situasi pelik ini dengan tepat. Inter kini berharap bahwa solidaritas dari kelompok pemain lokal ini bisa menjadi pondasi untuk membangun kembali semangat tim, setelah beberapa pekan penuh gejolak yang mengguncang stabilitas internal. Seperti disimpulkan oleh Gazzetta, para pemain ini mungkin bisa mengalami penurunan performa atau kelelahan, tetapi komitmen dan keberanian mereka tak akan pernah dipertanyakan, dan Cifu tahu betul itu. Saga transfer Hakan Çalhanoğlu kian memanas. Galatasaray memang ingin memboyong sang kapten timnas Turki, tetapi menurut kabar dari Milliyet, klub Istanbul itu hanya bersedia mengajukan tawaran maksimal 15 juta euro, angka yang sangat jauh dari ekspektasi Inter, yang membandrol gelandang andalannya setidaknya 30 juta euro. Çalhanoğlu, yang saat ini tengah berlibur di Bodrum, disebut telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Turki dan bergabung dengan Galatasaray. Ia berharap Inter bisa memahami keputusannya, mengingat ia dulu datang secara gratis dari Milan. Namun, klub Nerazzurri menegaskan bahwa nilai sang pemain tidak bisa dianggap remeh, terlebih mengingat perannya yang sangat penting di lini tengah. Tak hanya Galatasaray, ketertarikan dari Premier League juga makin nyata. Klub seperti Manchester United dan Fulham dilaporkan telah menjalin kontak dengan agen Çalhanoğlu. Yang paling mengejutkan adalah kemunculan Al Hilal sebagai pesaing baru, dengan Simone Inzaghi yang disebut ingin bereuni dengan salah satu pilar utamanya semasa melatih Inter. Klub Arab Saudi itu punya kekuatan finansial untuk menggoda Çalhanoğlu dengan gaji selangit dan bahkan menyiapkan tawaran besar yang bisa menggiurkan Inter untuk melepasnya. Kini bola ada di tangan sang pemain dan para peminatnya. Namun satu hal pasti, Inter tidak akan membiarkan Çalhanoğlu pergi dengan harga obral.
I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Retaknya hubungan antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu kini berpotensi berubah menjadi jurang besar di ruang ganti Inter. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, pernyataan sang kapten usai kekalahan di Piala Dunia antar klub memperjelas adanya ketegangan serius antara dua sosok sentral dalam skuad. Dan yang memperkeruh suasana, dukungan Marcus Thuram kepada Calhanoglu di media sosial mempertegas adanya kubu yang mulai terbentuk di ruang ganti. Dalam situasi yang genting ini, Inter hanya bisa menyelesaikan konflik lewat intervensi diplomatik tingkat tinggi. Namun sambil itu berlangsung, masa depan Calhanoglu pun menggantung. Inter tidak bersedia menurunkan harga jual di bawah 35 hingga 40 juta euro, dan angka tersebut ingin langsung diinvestasikan ulang dalam skuad. Sementara itu, Galatasaray memang menggoda sang gelandang dengan gaji hingga 10 juta euro per musim, tapi mereka masih memprioritaskan menyelesaikan situasi Osimhen terlebih dahulu. Dengan begitu, transfer Calhanoglu belum mendekati tahap akhir. Untuk menggantikan sang regista, nama Frenrup dari Genoa disebut menjadi target utama manajemen Inter. Gelandang muda Denmark itu dinilai memiliki karakter yang cocok untuk mengambil alih peran vital di lini tengah. Tak hanya Calhanoglu, masa depan Davide Fratesi juga menjadi sorotan. Jika masih dilatih Simone Inzaghi, ia hampir pasti hengkang. Namun kini dengan Christian Chivu yang mengambil alih, situasi berbalik arah. Meski demikian, Atletico Madrid dikabarkan siap menawar, membuat Inter harus memutuskan arah strategi secara cepat dan tegas. Inter saat ini berada di titik krusial, stabilitas ruang ganti terganggu, dan pasar transfer bisa menjadi solusi atau justru memperparah masalah. Beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan arah proyek Chivu untuk musim baru. Dalam wawancara bersama Lady Radio, Presiden Empoli, Fabrizio Corsi, memberikan komentarnya mengenai kemungkinan Sebastiano Esposito bergabung dengan Fiorentina. Dia adalah anak yang luar biasa, memiliki kemampuan teknis yang hebat. Mungkin satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu murah hati, ujar Corsi. Ia juga menambahkan bahwa Esposito bukanlah seorang second striker murni, namun memiliki karakter yang mampu menghadapi tekanan dari kota seperti Firenze. Fiorentina adalah klub yang menuntut tinggi. Mereka bahkan mengkritik pencapaian posisi ke-6 di Liga, yang sebenarnya sudah merupakan sebuah keajaiban. Tapi saya percaya Esposito bisa menghadapi tantangan itu, tutup sang presiden. Mantan penyerang Inter, Aldo Serena, menyuarakan kritik tajam terhadap Lautaro Martinez menyusul ledakan emosional sang kapten usai kekalahan dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Melalui akun media sosial resminya di X, Serena menyampaikan pendapatnya yang penuh makna. Lautaro memiliki seluruh rasa hormat dan kekaguman saya, di dalam dan luar lapangan. Tapi kali ini, dia melakukan kesalahan dengan mencampuri peran yang seharusnya bukan miliknya. Sebagai kapten, dia bisa saja mengangkat telepon dan menyelesaikannya secara pribadi. Serena mengisyaratkan bahwa pernyataan publik Lautaro bisa berdampak negatif, tidak hanya secara internal, tetapi juga secara finansial bagi klub. Kata-kata seperti itu bisa mempengaruhi nilai jual, dan itu jelas tidak membantu Inter dalam mengelola pasar transfer, tambahnya. Ucapan ini menambah daftar panjang reaksi terhadap konflik internal di Inter, yang belakangan ini menjadi sorotan besar media dan publik. Lautaro, sebagai figur utama di ruang ganti, kini mendapat tekanan untuk memainkan peran kapten dengan lebih bijak, apalagi dalam masa penuh ketidakpastian ini, di mana Calhanoglu, Fratesi, dan beberapa nama lain sedang berada di ambang pintu keluar. Setelah sukses menyelamatkan Cagliari dari degradasi musim lalu, Davide Nicola kembali memulai petualangan barunya sebagai pelatih bersama Cremonese. Klub berjuluk Abu-Abu Merah yang baru saja promosi ke Serie A ini secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih asal Piemontese tersebut, yang menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027. Dengan pengalaman menyelamatkan tim-tim dari zona merah dan gaya kepemimpinan yang kuat, Nicola kini diharapkan bisa membawa stabilitas dan kejutan positif bagi Cremonese dalam perjalanan mereka di kasta tertinggi sepak bola Italia.